Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pendengar yang saya hormati, yang saya muliakan, dalam waktu kurang lebih 10 menit saya akan menguraikan sedikit, ya. Kalau dipanjangkan bisa, ya, tapi cukup sedikit aja, ya. 10 menit kalau dibandingkan dengan topiknya itu, Masya Allah, mestinya bisa lebih setengah jam lebih, ya. Setiap bab didetilkan, Masya Allah, ya. Jadi judulnya kan Allahumma shalli ala Muhammad, judulnya itu menuju bahagia dunia, kecil dunianya, ya, tulisannya akhirat besar, ya. Memang sengaja begitu buat posternya. Ini yang saya ceramahkan ini mestinya di live, di online, ya. Jadi Zoom atau apa, webinar atau apa itu. Kalau Evelyn itu tadi ngirim, saya nggak tahu kok webinar, ya, kok bukan online atau Zoom. Saya tanya. Pada singkatnya itu, bagaimana kiat-kiatnya menuju bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, Masya Allah. Itu sudah, Masya Allah, itu doa Abu Jagat kena itu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar, Masya Allah. Itu sudah, itu pilihan utama itu semua orang muslim, ya. Justru doa itu doa Abu Jagat terakhir biasanya. Nah, ini penting poin ini. Apa itu kiat-kiatnya? Mari kita ikut, ya. Kita ikuti, sabar, ya. Apa ini biasanya keroyok, ngomongnya cek itu. Kayak Prof. Dikman yang uji, Masya Allah, alhamdulillah dulu lulus. Jadi gini, satu, supaya bisa bahagia dunia akhirat, pegang, jalankan, amalkan. Apa? Nah, gini. Ya, rukun Islam yang 5 itu, ya. Saya uraikan, ya, sedikit. Nah, kalau diuraikan itu syahadat saja bisa makan waktu jam-jaman. Sallallahu Muhammad. 1, syahadat. Jadi syarat orang Islam harus syahadat dulu. Syahadat itu diucapkan, ya, jangan sekadar diucapkan, tapi kalau diucapkan saja itu sudah Islam. Ya, ini kalau saya uraikan sedikit. Nabi pernah, sahabat itu cerita, kemudian, ya Rasulullah, ada orang saya bunuh, ya Rasulullah. Ya, orang jahiliyah tak bunuh, tapi sebelumnya dia syahadat dulu. Lu jangan. Tapi dia kan belum tentu. Ya mungkin ya Islam, tapi nanti wah, yang namanya itu belum bisa baik. Lu jangan. Apa kamu bisa bedah hatinya dia? Sudah syahadat, sudah Islam. Syahadat itu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. Maknanya kalau ceritanya panjang ini, ya, tapi artinya makna yang singkat saja itu bahwa bukan tiada Tuhan selain Allah saja, tapi tiada rezeki yang memberikan rezeki kecuali Allah. Jadi meskipun dapat gaji, tapi dari Allah itu. Tiada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Tiada yang memberikan istri, anak, mobil, atau itu cucu, atau itu apa, bisa ke Jepang atau kemana, Singapura, ya, itu kecuali Allah. Nah, wala quwata illa billah, kekuatan dari Allah. Nah, itu. Jadi la ilaha illallah maknanya luas sekali. Tapi kalau saya uraikan, la ilaha illallah itu ada, dia harus perlu khusus nyembah itu, ilah itu Allah, ya. Jadi bisa ilahnya itu, Tuhannya itu bukan Allah, Tuhannya itu Toyota, ya, wanita, takhta, itu bisa gitu, ya. Tapi panjang, nggak saya panjang. Oh itu, ya. Jadi tadi kemudian kedua, Muhammad Rasulullah, ya, itu maknanya supaya syariatnya mengikuti. Saya itu orang muslim mukmin itu siapa yang diikuti, dicontoh? Ya Muhammad SAW, kanjeng Nabi. Karena Allah menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul itu ada contoh suri toladan. Wa inaka la'ala khuluqin adzim, Masya Allah.
Muhammad itu akhlaknya mulia. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya perintah haji atau sholat, itu perintahnya dari Allah. Berhajilah, bersolatlah, kan gitu dah. Dan nanti yang menerangkan kaifiyahnya, bagaimana teknisnya, itu Rasulullah Muhammad. Sholat harus seperti Muhammad, berhaji harus seperti Muhammad, begitu. Maknanya syahadat. Sudah, stop ya. Syahadat satu, kemudian syahadat sholat. Sholat itu yang wajib. Ada orang sholat tahajud aku. Tahajud sampai 1 jam, 2 jam. Subuhnya ya? Enggak loh. Jangan gitu. Ada itu. Saya pernah itu orang dengan salahnya begitu, saya bangga. Wah, aku tahajud. Lu kan subuh? Enggak. Waduh, Masya Allah. Sholatnya masih bolong-bolong, tahajud deh, Masya Allah, itu koma. Masya Allah. Jadi kayak gitu. Sholat wajib 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, bisa. Kuantitas, kualitas dijaga. Kalau dulu mungkin masih jelek, sholat duhur jam 2 lebih, Masya Allah. Habis assalamualaikum, kemudian adzan, asar. Ada yang syarib, apa asar? Asar sama maghrib, cedek, enak. Wudunya jadi 1 tok cukup, Masya Allah. Enak bah, satu-satu wudunya bah. Mari asar itu jam 5:15, assalamualaikum warahmatullahi, langsung adzan maghrib, itu pahalanya asar itu didampakkan oleh Allah, buang gitu ya. Jadi sholat ya, kuantitas kualitas dijaga, terus ditingkatkan jadi baik. Tempat waktu yang laki di masjid ya, kalau misalnya ada uang atau ada kayak Prof Hafid itu sudah beli di sebelah Masjid Ar-Rahman sana ya. Kalau apa emang sudah lama ngurus masjid ya sudah sekalian lah beli tanah sih murah. Kayak Dr. Wasis katanya, apa nggak ingat tatu fori nanggono? Iya, aku lupa aku. Banyak itu tua ya. Salam Muhammad. Terus ya. Jadi sholat dijaga, kalau sampai tetap bagus. 5 waktu, tepat waktu. Kalau laki di masjid, ya. Kemudian kualitasnya khusyuk, ikhlas. Nah, iki Prof SB gitu, jago nih, ikhlas, Masya Allah. Maaf loh ya, saya kena di sini, saya ini guyon. Terutama ke Dokter Titi, saya guyon Dokter Titi, tapi ya ada guyonnya ya. Ustadz Dasar juga digas, hahaha gitu ya. Salam Muhammad, saya teruskan ya. Sholat dijaga, kuantitas kualitasnya dijaga, diunggahkan terus. Jangan sampai bolong-bolong terus. Nah, kalau ini istiqomah semua, belum semua ini istiqomah, ya otomatis itu sudah bahagia dunia akhirat dan Masya Allah pasti dijamin surga. Ya, jadi kemudian sholat itu. Ya, kalau saya uraikan nggak mari-mari. Sholat subuh itu bayangkan jamaah saja sudah dijamin Allah ke surga. Hari itu mati ke surga dan husnul khotimah, kan pernah kemarin saya berikan. Ya, sholat. Kemudian zakat itu zakat mal yang 2,5% kali hasil bersih. Kalau zakat profesi, kalau apa ini zakat profesi, jabat 10 juta potong 2,5% langsung, masih kotor itu sana. Itu lebih bagus. Nah, kemudian zakat itu kan di ayatnya itu selalu bergandengan. Zakat, sholat sholat, zakat bergandengan. Jadi penting zakat. Ya, itu wajib. Zakat mal 2,5%. Kalau sedekah bagus itu. Sedekah Masya Allah. Sehingga dari kaya sedekah itu, nggak temen ikhlas deh ya. Syaratnya ikhlas ya, sedekah ya. Kemudian zakat lah ya, zakat, sholat, zakat, terus puasa. Nah, sekarang ini puasa Ramadan loh ya, itu yang wajib loh ya, 29 hari atau 30 hari. Masya Allah, bulan Ramadan ini dalam setahun Allah memberikan 1 bulan. Katanya Prof SB, aku gak panggil jenderal saya alim. SB katanya, wah ini bonus, full bonus. Waduh, apa rek? Wah, Ramadan. Bonus, bonus tok pahala tok, diping-ping lo gak karu-karuan, dosa-dosa diampuni, awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, terakhir itu itkun minanar, bebas api neraka. Jadi orang yang puasanya bagus, kemudian setelah puasa itu dosanya bersih seperti bayi baru dilahirkan. Iku nek mati Masya Allah bagus, wis ketok moto husnul khotimah surga. Ya, sudahlah puasa tak orekno ya Masya Allah. Ono ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mari satu puasa tok setengah jam. Setelah Muhammad sedekah tok setengah jam gak mari. Padahal di waktune gak apa-apa to apa. Lah sing ngrungokno biasane masyaallah. Setelah itu tadi puasa Ramadan. Nah, ini yang haji ini syaratnya kalau mampu. Tapi ada orang yang mampu, ada 2 rumahnya bagus tapi sampai enggak gaji, mati
Mati kan nggak bisa diduga. Ya, umur 50 mati. Ada itu mobilnya 2 mati. Nah, oleh karena itu haji itu harus diniatkan. Masih uang berapa? Saya kalau ke pasien saya, ini Pak untuk haji Pak, berapa Pak? 100.000. Ada tabungannya, tulisi untuk haji 100.000. 1 bulan nanti 2.000 atau 1 bulan kali isi atau 50.000. Pokoknya niatnya juga haji Pak. Nanti kalau Bapak mati, insya Allah niatnya juga haji. Salam Muhammad. Sekarang kan lama mungkin ya. Nah, haji itu kalau mampu, tapi jangan sampai menyesal di akhirat. Nanti sudah mampu kok belum haji. Sudah selesai. Kalau semua dijalankan rukun Islam tadi itu 5 itu istiqomah. Maksudnya istiqomah itu mulai dari mendengarkan ini, diperbaiki, taubat, ya, taubat nasuha, kemudian sampai mati. Sudah itu bahagia dan dunia akhirat. Dunia akhirat. Karena orang yang sholat itu bahagia. Nanti saya ceritakan soal bahagia, bagaimana mendapatkan itu. Nah, ini hubungan dengan pandemi corona. Nah, ini pandemi corona ini penting. Ya, karena Pak ini sekarang pandemi itu kebetulan itu ujian luar biasa. Apa ini 71 umur 71 tahun sekali ini. Katanya 100 tahun sekali. Wah, jadi Masya Allah, ini kesempatan tuh ini. Ya, bukan kesempatan. oleh musibah kesempatan. Oh, senang ini. Coba cerita nih ya. Jadi pandemi corona ini Allah telah berfirman, aku pasti akan menguji kamu dengan ketakutan dan kekurangan harta. Ingat, khauf, ketakutan, kenapa? Coba. Wis kata terus ayat wong dudu ustaz kapal. Ketakutan itu maksudnya apa sih? Masa gak takut? Mikir Masya Allah. Ono mati, mau jono mati. Mati. Kenapa corona? Duh, dokter mata nih mati. Jauh sampai nih. Iku Jakarta wake. Ono Italia, Jerman. Duh, sampe ini mati. Indonesia itu angka kematian tinggi. Duh, waduh ya apa itu? Sampai apa? Selamat aja. Ya, tapi alhamdulillah. Tadi itu takut. Sepi dulu njopo CCTV. Sepi ini rek. Mertoko apa? Mobil kayak Blansvir ngono ya, nyemprot sanitizer. Waduh. Wong nang pinggir ngono. Wah, kene wong koyo watus. Apa? Ya, jadi ngono. Beritanya itu ngene-ngene. Waduh. Serem. Ya, jadi serem-serem lah. Ini menakutkan. Ketakutan. Durung iku sing lockdown iku dulu. Ya, jadi abang mbek umi iku wis lockdown, wis kamar, wis ana ya gak gede, ana kamar mandi ambek mburi wis ono CCTV lumayan jadi umi enak. Baru wis lockdown gak mani ketemu Bita, ketemu Yosi. Ngono. Pedang ngono ae. Ya. Terus kemudian soalnya kan Yosi kerja, ya apa iska. Ya, itu tadi kan ketakutan dan kekurangan harta. Ya apa? Lockdown, gak operasi, gak apa ya, gak bisa operasi, gak iso. Biasanya kata orang Masya Allah. Nah inilah ya. Jadi kita manfaatnya ini hikmahnya bisa hablum minallah bagus. Ya. Prof Diani tahu hablum minallah binanas. Nah itu kekurangan harta dan takut dan kekurangan harta sudah. Kemudian bagaimana resepnya? Tidak sulit. Paling semua sudah hafal ini. Idza asobathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana mau mati nak bek langsung yakini SPM. Waduh. Itu sekedar diucapkan. Kayak syahadat mah diucapkan toh itu mudah. Tetapi maknanya ya apa? Dalam diresapi kemudian diamalkan. Bahwa kita ini dari Allah akan kembali ke Allah. Masya Allah. Kita ini akan apa sih? Mati. Apalagi yang 71 tahun ke kapan? Mati. Tapi sing 50 tahun ya mati. Ono yang umur berapa ya mati. Jadi itu kembali ya. Dulu kita tidak ada, kembali ke Allah kok. Dulu tidak punya apa-apa. Ya, aku cuma lahir tanpa baju, tanpa apa. Sekarang duwe jaket. Putra Jepang. Jepang yo nggak jaket. Waduh. Terus kemudian iso rono iso rene duwe mobil, anak bojo anake mana. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Tapi kembali. Tapi gak kembali ya paling ya nek mungkin anak mati. Nah itu diucap dengan dimaknai, dengan diamalkan sehingga sudah gak stres lah ya, gak depresi. Nah kemudian ayat itu diteruskan, berilah kabar gembira pada Allah. Firman Allah ya, berilah kabar gembira pada orang bila kena musibah dia sabar, SABAR. Masya Allah, cukup. Saya sering nulis sabar. Sabar ya apa? Sabar itu bisa menerima. Oh iki memang teko Allah kok. Oh iki kok ono ampunan dosa.
Oh iki kok sabar itu ganjarane tidak terhingga. Khairu hisab. Wah, surga wis kasarane ngono lho. Iso bleng, waduh. Ganti-ganti bakal pamben neraka. Kena sabar. Kena Covid ini. Gara-gara ini bisa ke surga kita. Jelas itu. Masya Allah. Pasti. Tidak mungkin enggak ke surga. Mau janji Allah. Ya, jadi sabar itu ya bisa menerima, guyon-guyon. Makanya saya sering guyon, nggak apa-apa. Saya sering tak kayak guyon, jangan gue nek kak guyon ya gue tambah imunitas turun. Tapi penting sabar, menunjukkan bahwa kita bukan terus cekakaan kayak orang gila, bukan. Orang ini kok cekak kayak orang gila, bukan. Maksudnya dalam batas-batas ya. Nek susah ya otomatis susah, enggak masalah. Ya, tapi ojo susah terlalu, depresi, stres ojo ya. Jadi tiap hari kamu bagus, kabar gembira untuk ini. Sudah cukup. Jadi ini sudah semua selesai ya. Jadi musibah tadi itu jadikan rahmat dan nikmat Allah. Masya Allah. Bisa itu. Ya, masih pun anak ini model sepi ngono gak iso lunga. Biasanya aku berangkat ngono ngangoni layar, tutup layar, Bu. Enggak tahu tutup apa enggak, pokoknya aku wis karono wis wedi. Saiki aku obsesi kok kena opo titik ngono kena ngene. Sudah selesai ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kira sudah jelas. Tadi kesimpulannya untuk menuju bahagia akhir dunia akhirat itu rukun Islam